Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto. Seperti biasa di channel istri saya, Ibu Siti Mahmudah. Kegiatan berkebun setiap hari kita lakukan untuk mengeluarkan keringat dan juga untuk mendapatkan makanan yang sehat dari pekarangan rumah. Sore hari ini kita akan sedikit berbicara tentang organisme pengganggu tanaman atau OPT, yaitu salah satunya adalah gulma. Ini dia gulma. Gulma merupakan salah satu tanaman pengganggu tanaman budidaya yang tumbuhnya itu di tempat, waktu, dan kondisi yang tidak kita inginkan. Kita tidak menghendaki adanya tumbuhnya gulma ini di pekarangan kita yang kita gunakan untuk menanam sayuran, karena dengan hadirnya gulma ini bisa menurunkan hasil produksi ya 20 hingga 80%. Parah sekali ya, bisa 20 hingga 80%, sampai 80% kan parah sekali. Kenapa? Karena gulma, persyaratan tumbuh gulma atau rumput-rumput liar ini sama saja dengan persyaratan tumbuhnya tanaman budidaya kita. Dari segi nutrisi, dari segi unsur hara, kemudian air, cahaya, karbon dioksida, semuanya membutuhkan unsur yang sama, membutuhkan jumlah yang sama. Jadi manakala salah satu dari keempat unsur tadi terbatas jumlahnya, maka di sana akan terjadi kompetisi antara tanaman budidaya dengan gulma. Nah, disitulah yang menyebabkan kerugian atau menurunnya hasil produksi tanaman budidaya. Oleh karena itu, gulma harus sesegera mungkin diatasi sejak sebelum ditanami atau pada saat pengolahan tanah itu gulma harus sudah mulai diatasi. Kemudian setelah tanam juga gulma harus sering-sering dikendalikan atau dibuang. Ada salah satu cara yang digunakan sebagai pencegahan adanya gulma seperti video sebelumnya adalah dengan solarisasi tanah, yaitu memanaskan tanah dengan cara ditutup dengan plastik transparan, yaitu membutuhkan cahaya matahari yang menyengat. Karena dengan ditutup tanah yang sudah diolah kemudian ditutup plastik transparan, itu suhu di dalam tanahnya itu bisa mencapai 52 derajat Celcius panas, sehingga bibit gulma dan akar-akar gulma yang dorman itu bisa mati seperti sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Jadi pengendalian gulma itu adalah hal yang sangat penting, yang hal utama juga dalam proses berkebun sayuran, apalagi kalau kita berkebun secara organik ya. Jadi pengendaliannya itu dilakukan secara manual, baik dengan tangan maupun dengan cangkul. Kalau berkebun secara konvensional biasanya mereka menggunakan obat semprot, disemprot gulmanya mati gitu aja, kan mudah sekali. Jadi satu hari satu orang bisa mengendalikan lahan yang luas. Tapi kalau berkebun secara organik, maka kita harus berjibaku secara manual, bisa dengan cangkul ataupun dengan tangan untuk mengendalikan gulma ini pertumbuhannya. Karena pertumbuhan gulma itu sangat-sangat cepat ya. Bisa kita lihat ketika kita nanam sayuran seperti ini, apalagi kita menggunakan pupuk kandang, kompos dari kotoran hewan, maka gulma akan sangat cepat sekali mengikuti pertumbuhan sayuran kita. Jadi secara manual kita kendalikan dengan cara dicabut seperti ini ya. Karena sangat berbahaya ya ketika selain menurunkan baik hasil maupun jumlah, baik kualitas maupun kuantitas hasil produksi sayuran kita, gulma juga bahayanya itu adalah ketika dia tumbuh subur di bawah, maka dia akan menjadi tempat persembunyian hama, sehingga hama yang menyerang tanaman budidaya kita pada saat kita kendalikan hamanya, maka dia akan lari masuk ke gulma ini, masuk ke rerumputan. Kemudian nanti kalau dirasa aman, dia akan keluar lagi dan menyerang lagi tanaman budidaya kita. Nah, itu bahayanya. Jadi selain menjadi pesaing atau kompetitor dalam perebutan unsur hara, cahaya, air, dan karbon dioksida, juga gulma sebagai tempat persembunyian hama. Nah, salah satu yang akan kita tunjukkan pengendalian gulma ini kemudian untuk menekan pertumbuhannya kembali, yaitu dengan cara diganti dengan sayuran lagi. Jadi mengganti gulma dengan sayuran yang lain, sehingga cahaya matahari itu bisa menutupi pertumbuhan gulma. Karena gulma juga membutuhkan cahaya matahari. Ketika cahaya mataharinya tertutup oleh
tanaman lain, daun tanaman lain, maka gulma juga akan sangat sulit untuk tumbuh. Seperti kalau kita lihat di hutan-hutan yang rindang itu biasanya di bawah tidak ada rerumputan karena cahaya matahari itu tertutup. Tapi manakala di tanah lapang yang tidak ada tanaman di atasnya, maka gulma atau rumput-rumput itu sangat tumbuh dengan subur dengan mudah. Oleh karena itu, untuk mengakalinya kita akan gunakan cara tumbang sari, yaitu tanaman cabai yang di sela-sela tanamannya ini yang biasanya ditumbuhi gulma atau rumput-rumput ini akan kita tanami dengan tanaman yang lebih bermanfaat, yaitu sayuran seperti misalnya jasim, seperti yang kita lakukan di sebelah sana. Oke, kita ke sana. Ini adalah ya, di situ aja. Ini ada bedengan kita yang ada tanaman cabai, tapi cabainya kurang subur sih. Dan di sela-selanya kita tanami dengan jasim. Ini adalah salah satu cara mengakali agar gulma itu tidak tumbuh, tapi walaupun masih tumbuh tapi tetap dia ada pesaing yang lain, yaitu jasim. Apakah jasim tidak memberikan saingan terhadap pohon cabai? Ya jelas menjadi kompetisi juga. Namun hasil dari jasimnya itu nanti kalau udah besar kan bisa kita petik ya. Jadi menghasilkan sayuran. Berbeda dengan kalau kompetitornya adalah gulma, maka tidak ada manfaatnya ya. Paling-paling kita cabut, kita buat kompos gitu saja. Tapi kalau jasim ada manfaat tersendiri, yaitu kita bisa petik jasimnya dan bisa untuk konsumsi ataupun untuk dijual. Jadi ini adalah akal-akalan kita mengatasi gulma dengan tanaman sayuran lainnya. Ini jasim yang sudah siap pindah, tapi karena keterbatasan waktu kadang-kadang kita nggak sempat ya, sampai pada layu seperti ini. Kemarin belum selesai. Ini sudah kita gemburkan tanahnya, kemudian kita tanami lagi dengan jasim. Nah, seperti ini dengan jarak seperti biasa 15 cm. Jaraknya 15 cm. Ya udah, apa namanya, ini tinggal sisa-sisa kemarin kita pindahkan. Sebagian layu karena sudah kita bongkar-bongkar. Jadi nanti kita punya hasil sampingan dari bertanam cabai, karena bertanam cabai itu merupakan kegiatan yang sangat sulit dilakukan ya, banyak sekali hambatannya. Termasuk nih cabai kita ini banyak sekali terserang hama ya. Kecewa rasanya ketika masih kecil bagus, tapi setelah besar terserang hama. Karena kita menggunakan pengendaliannya dengan sistem organik dan tidak menggunakan semprot-semprot kimia, maka seperti ini hasilnya. Tapi ya tidak apa-apa lah, paling tidak ada 1-2 tanaman yang masih bisa tumbuh dengan baik dan produksi berbuah nantinya. Nah, dengan ya, coba kita ke sana, sebelah sana. Nah, dengan kita tanami sela-sela tanaman cabai ini dengan tanaman jasim seperti ini, maka kita akan mendapatkan 2 manfaat ya, 2 hasil. Selain cabai yang sudah mulai banyak bunga dan sudah ada sebagian yang berbuah, kita juga nanti bisa panen jasim ini. Jadi karena jasim panennya cepat ya dibanding cabai, bisa apa ya, kalau jasim itu paling 1 bulan 30 hari udah bisa panen. Kalau cabai bisa sampai 70 hari, 60-70 hari. Jadi sebelum cabai kita panen, jasim sudah bisa kita panen lagi. Selain itu tadi bisa mengendalikan gulma juga, karena dengan adanya tanaman jasim di bawahnya, otomatis perawatannya akan kita lakukan dengan intensif ya. Kita akan semakin semangat merawatnya, karena ada beberapa tanaman yang instan dipanen. Seperti video sebelumnya, kebanyakan orang itu suka yang cepat-cepat, sama. Sambil menunggu cabai ini berbuah, maka kita tanam jasim yang umurnya cepat, sehingga bisa
lebih semangat lagi lah melihat jasim. Biasanya perkembangannya bagus, apalagi nanti kita rutin siram, kita rutin kasih pupuk kandang, sehingga efek dari siram dan pupuk kandangnya juga berefek ke cabenya ikut subur. Oke, demikian tadi sekilas info tentang OPT, organisme pengganggu tanaman, yaitu gulma atau rumput-rumput liar yang kita tangani dengan memanfaatkan tanaman sayuran lainnya, yaitu tumpang sari, untuk menekan pertumbuhannya, yaitu untuk menutupi media tanam dari cahaya matahari. Ketika cahaya mataharinya berkurang, maka gulma juga akan berkurang perkembangannya. Oke, semoga bermanfaat, semoga mendapat sesuatu yang baru lagi. Terima kasih sudah nonton. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.